Teknologi digital terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1950-an. Menggunakan tabung vakum, ukuran sangat besar dan berat, membutuhkan daya listrik besar, dan juga memori yang sangat terbatas. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1950 sampai 1960-an, menggunakan transistor menggantikan tabung vakum, ukuran lebih kecil, lebih hemat listrik, dan cepat. Yang ketiga adalah generasi ketiga, yaitu pada tahun 1960 hingga 1970-an, menggunakan integrated circuit atau IC, ukuran semakin kecil, kinerja lebih cepat dan mampu menjalankan beberapa program sekaligus. Yang keempat atau generasi keempat, yaitu pada tahun 1970 hingga 1980-an, menggunakan mikroprosesor, munculnya personal komputer atau PC, ukuran jauh lebih kecil dan terjangkau, juga mulai berkembang GUI atau Graphical User Interface. Yang terakhir adalah generasi kelima hingga sekarang, komputer era modern menggunakan CPU yang semakin canggih, lebih cepat dalam memproses dan mengirim data, tampilan lebih grafis dan tajam, menekankan mobilitas dan keterjangkauan, juga berkembang menuju teknologi yang semakin pintar. Transmisi data adalah suatu proses pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Bentuk transmisi data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi analog adalah proses pengiriman sinyal analog yang bervariasi dalam amplitudo, fase, atau sifat lainnya seiring waktu. Sementara transmisi digital adalah proses pengiriman sinyal digital dalam bentuk aliran sinyal binar. Salah satu hal yang berpengaruh dalam transmisi data adalah media transmisi. Media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan antara transmitter dan receiver. Jenis-jenis media transmisi yang umum digunakan adalah sebagai berikut. 1. Kabel pasangan terpilih. 2. Kabel koaksial. 3. Kabel serat optik. 4. Gelombang mikro atau microwave. 5. Gelombang radio. 6. Transmisi satelit. C. Sistem bilangan data transmisi. Sistem bilangan data transmisi adalah sistem yang digunakan untuk mengirim dan memproses data dalam bentuk angka, terutama menggunakan bilangan binar. Sistem ini penting karena perangkat elektronik dan komputer bekerja dengan kode binar, sehingga data dapat dikirim, diterima, dan diolah dengan benar dan akurat. Gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun dasar dalam elektronika digital yang mengimplementasikan operasi dasar dalam pemrosesan informasi berbasis data biner. Prinsip kerja gerbang logika. Setiap operasi pada gerbang logika direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran, di mana tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika pada output yang dihasilkan. Gerbang logika memiliki satu atau lebih masukan dan hanya satu keluaran. Dalam tabel kebenaran, angka 1 bernilai benar dan angka 0 bernilai salah. Fungsi utama dari gerbang logika untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Pada umumnya, gerbang logika bisa ditemukan di perangkat elektronika berupa chip. Di dalam chip ada banyak sekali komponen-komponennya. Berikut ini saya akan menampilkan jenis-jenis dari gerbang logika. Bagian E, penyimpanan data digital. Nah, di tengah mobilitas dalam aktivitas manusia yang makin meningkat, dokumen menjadi salah satu unsur primer yang menunjang aktivitas manusia. Nah, berikut adalah ada beberapa jenis media penyimpanan yang umum digunakan. Yang pertama itu flash disk. Apa itu flash disk? Flash disk atau USB, flash drive, merupakan perangkat penyimpanan data yang mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data pada piringan magnet
yang berputar dengan kecepatan tertentu. Ketiga, solid state drive atau SSD. SSD adalah media penyimpanan yang serupa dengan HDD. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penyimpanan data digital yaitu penyimpanan data digital merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas manusia di berbagai bidang. Seiring berkembangnya teknologi, media penyimpanan data juga mengalami perubahan kemajuan mulai dari flash disk, HDD, hingga SSD. Dengan demikian, berkembangnya teknologi penyimpanan data memberikan kemudahan dalam segi kecepatan dan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengelola data. Perkembangan teknologi digital pada saat ini memiliki manfaat dan dampak buruknya. Manfaatnya dapat berupa kemudahan komunikasi, hiburan, proses pembelajaran, kemudahan dalam mengakses informasi, dan juga cara berbelanja yang lebih mudah. Selain itu, teknologi digital pada saat ini juga memiliki dampak negatifnya, yaitu terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual, pencurian data-data diri, penggunaan teknologi digital yang berlebihan, dan keamanan siber yang terancam. Jadi kesimpulannya, teknologi digital bisa juga menjadi manfaat bagi diri sendiri, tapi juga bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain.